yang dikasih oleh Tuhan, pada minggu ini tema kita ialah pernikahan yang bertumbuh. Menurut kitab Efesus pasalnya yang kelima ayat 22 sampai 33, suatu pendekatan etis, logis, dan teologis. Mari kita membaca ayat 31 sampai 33. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah pencobaan dan badai yang menimpa banyak keluarga-keluarga Kristen pada masa kini, apakah saudara-saudara keluarga-keluarga ini akan terus bertahan, ataukah sebagian akan mengalami kehancuran, kerusakan? Apakah mereka mampu bertahan di tengah-tengah banyak masalah, di tengah-tengah banyak kesusahan-kesusahan yang akan terjadi? Apakah mereka akan mampu bertahan sampai pada akhirnya sesuai apa yang menjadi tujuan dari pernikahan itu sendiri? Nah, pertanyaan yang pertama untuk kita, apakah dasar bagi sebuah pernikahan Kristen itu di dalam Alkitab? Menurut kitab Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 dan 25, dikatakan bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Rumah yang didirikan di atas pasir itu runtuh, sedangkan rumah yang didirikan di atas batu itu tidak runtuh. Persoalannya bukan angin dan badai, tetapi persoalannya apakah pondasinya, dasarnya itu kuat. Jika sebuah bangunan itu dasarnya kuat, maka apapun, apakah itu gempa bumi, apakah itu badai, maka rumah itu dikatakan tetap kuat. Hal yang sama berlaku bagi rumah tangga Kristen, saudara-saudara. Angin dan badai adalah aspek luar, tetapi jika dibangun atas dasar yang kuat, maka ia akan tetap bertahan. Menurut Rasul Paulus dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-20, yang dibangun di atas dasar para rasul, para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Apapun itu, apakah doktrin Kristen, apakah dogma Kristen, apakah itu etika Kristen, semua saudara-saudara dibangun atas dasar para rasul, para nabi, dan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua muncul adalah, apakah tujuan dari pernikahan Kristen itu sendiri? Tujuan utama, saudara-saudara, dari pernikahan Kristen menurut Alkitab adalah memuliakan Tuhan dan untuk dapat mengenal serta melayani Tuhan itu dengan lebih efektif, bukan sebaliknya. Karena banyak terjadi orang belum menikah itu dulunya efektif, begitu setia, begitu taat, begitu giat, tapi setelah berkeluarga sebaliknya ia tidak menjadi efektif. Bukan itu tujuan dari pernikahan Kristen. Pernikahan Kristen ialah membuat kita memuliakan Tuhan dan membuat kita lebih efektif. Itu tujuan dari pernikahan itu, supaya kita bisa memuliakan Allah dengan sungguh-sungguh. Karena alasan inilah, maka kita patut, saudara-saudara, mengusahakan dan merencanakan agar rumah tangga itu dibangun sedemikian rupa. Tadi dikatakan di atas dasar yang kuat, supaya dapat bertahan seumur hidup. Apakah kita tidak belajar banyak rumah tangga yang hanya bertahan seumur jagung? Jadi karena alasan itu, maka kita harus mengusahakannya, merencanakan agar rumah tangga itu dibangun sedemikian rupa. Bagaimana caranya? Itu pertanyaan yang ketiga muncul. Lalu bagaimana caranya? Pembacaan kita hari ini Efesus pasal yang kelima ayat 22 sampai 23 mengungkapkan landasan teologis
etis dan sikap-sikap etis hubungan suami istri itu. Ayat 31 menyebutkan bahwa ketika orang Kristen diberkati dan hidup berumah tangga, dikatakan mereka itu menjadi satu daging. Menjadi satu daging di dalam nas Alkitab artinya dua pribadi yang unik, yang berbeda, menjadi satu kesatuan harmoni, yang memiliki komitmen, yang memiliki kewajiban, dan yang memiliki tanggung jawab. Mereka ini menjadi satu, meskipun mereka itu adalah dua pribadi yang unik, yang berbeda, tetapi mereka ini ada satu kesatuan yang harmoni dan memiliki komitmen, dikatakan memiliki kewajiban, dan juga mereka ini adalah orang yang memiliki tanggung jawab. Mari kita lihat apa nasihat Alkitab, nasihat Rasul Paulus bagi suami dan sikap etis yang perlu ditunjukkan. Ayat 33a, landasan di situ teologisnya mengatakan, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Sebanyak 3 kali Rasul Paulus menekankan kasih suami kepada istri. Di ayat 25, ayat 28, dan 33. Kita baca. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya. 1. Yang kedua, ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Ayat 33, yang ketiga, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saudara, mengapa Rasul Paulus mengulang sampai sebanyak 3 kali? Maksudnya adalah agar laki-laki tidak menyalahgunakan kedudukannya, karena mudah sekali seorang suami menyalahkan fungsinya sebagai kepala istri. Sangat mudah sekali ia menyalahgunakan. Karena itu kenapa diulang sampai 3 kali. Itu memberikan sebuah penegasan kepada para suami, para suami. Kata seperti dirimu sendiri itu artinya sejak awal pernikahan seorang suami itu berniat, bertekad merawat, memelihara, memperlakukan istrinya dalam kasih, dalam cinta kasih, memperlakukannya dengan adil, secara adil dan bermartabat, memperlakukannya dengan bijaksana, dengan sikap sabar dan lemah lembut. Saudara-saudara, bukan ingin menang sendiri. Model kasih suami juga itu tidak bersumber dari kasih yang berlaku dalam satu budaya masyarakat, dan juga bukan kasih sentimental yang murahan. Saya menganggap bahwa saudara-saudara, kata-kata sayang, honey, yang apapun itu, memang itu baik jika saudara bisa menerapkannya dengan baik dalam sebuah keluarga. Tetapi model kasih suami itu tidak bersumber dari kasih yang berlaku dalam satu budaya masyarakat, dan juga bukan kasih sentimental yang murahan. Tetapi cinta kasih suami itu bersumber dari kasih Kristus yang rela berkorban untuk jemaatnya. Mari kita baca ayat 25 pembacaan kita. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Hai suami, sebagaimana Kristus. Bagaimana Kristus? 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21 mengatakan bahwa kamu dipanggil untuk menderita, bahwa Kristus telah memberikan teladan, dan supaya kamu mengikuti jejaknya. Bagaimana Kristus menyerahkan dirinya baginya? Pertanyaan yang muncul, adakah suami yang menyerahkan hidupnya untuk memimpin keluarganya? Atau alih-alih dia mencari kambing hitam, menyalahkan istrinya? Apakah ia memang terlalu
termasuk orang yang seperti Kristus menyerahkan dirinya. Sebab itu saya pernah berkata kepada orang, harga diri seorang laki-laki itu terletak pada apakah ia mau menyerahkan dirinya menjadi seorang laki-laki yang siap untuk keluarganya, untuk istrinya. Saudara tahu, di mata Tuhan, seorang suami itu adalah gambaran dari Kristus dengan jemaat. Jadi kalau sejak awal seorang laki-laki tidak memiliki prinsip-prinsip seperti ini, maka saya berkata kepada saudara-saudara, sangat mudah rumah itu akan menjadi rubuh karena tidak dibangun di atas dasar cinta kasih Kristus. Lalu kita akan melihat nasihat untuk istri dan sikap etis seorang istri. Ayat 33b. Istri hendaklah menghormati suaminya. Dalam Alkitab, istri itu tunduk pada suami, bukan karena budaya atau adat, melainkan karena relasinya dengan Kristus. Kita bersyukur budaya dan adat mengajarkan hal seperti itu. Kata tunduk di dalam Alkitab itu tidak berarti saudara-saudara adalah orang yang kalah. Dengan kata lain 33b mengatakan itu adalah sikap hormat terhadap suami. Artinya istri itu harus memahami, menghargai suami karena alasan Tuhan dan cinta kasih. Hai istri, hormati suami. Artinya memahami suami itu, menghargai, menghormati karena alasan Tuhan, tidak karena alasan yang lain, tapi karena alasan Tuhan dan cinta kasih Tuhan yang begitu besar bagi dirinya. Sekarang kita akan masuk kepada refleksi teologis bagi pernikahan yang bertumbuh. Saudara-saudara, terbentuknya sikap dalam pernikahan Kristen, terbentuknya harmonisasi sikap-sikap dalam pernikahan Kristen adalah refleksi kekudusan hubungan jemaat dan Kristus yang penuh dengan kasih. Dan kasih itu harus dirawat, dipelihara, agar pernikahan itu bertumbuh dengan baik. Agar bertumbuh dengan baik harus dipelihara dan dirawat. Karena itu merupakan refleksi kekudusan hubungan jemaat dan Kristus. Nah, dasar korelasi positif hubungan suami istri dalam pernikahan yang bertumbuh adalah oleh kekuatan kasih Allah di dalam Kristus itu. Jadi itu merupakan dasar korelasi positif hubungan suami istri dalam pernikahan itu, agar dapat bertumbuh dengan baik. Kita baca Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dasarnya itu ialah kasih Allah di dalam Kristus. Itu merupakan kekuatan bagi sebuah pernikahan yang bertumbuh. Bunda Teresia katakan begini, bukan apa yang Anda perbuat, melainkan seberapa besar kasih yang Anda curahkan pada perbuatan itulah yang penting. Saya ulangi sekali lagi apa yang dikatakan oleh Bunda Teresa. Bukan apa yang Anda perbuat, melainkan seberapa besar kasih yang Anda curahkan pada perbuatan itulah yang penting. Kalau kita ingat 1 Korintus 13 ayat yang ketiga mengatakan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara-saudara, seringkali kita bersembunyi di kata aku sudah berbuat, tapi bukan seberapa besar perbuatan yang kita lakukan terhadap pasangan kita, tetapi seberapa besar cinta kasih kita di dalam perbuatan itu. Kalau tanpa kasih, dikatakan di situ tidak ada gunanya. Rick Warren katakan, Anda bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi Anda tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Anda bisa memberi tanpa mengasihi,
Tetapi Anda tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Memang saudara-saudara, kasih itu sifatnya memberi. Jadi mari biarkan pernikahan kita bertumbuh. Oleh karena apa? Oleh karena kita memberi yang terbaik bagi pasangan kita, bagi orang-orang yang kita cintai. Sehingga sebagai orang percaya, pertumbuhan yang signifikan seiring dengan berlalunya waktu, seiring dengan proses yang dilalui oleh banyak rumah tangga Kristen, pertumbuhan itu akan menghasilkan buah yang manis, meskipun harus melalui banyak ujian, pencobaan, penderitaan, dan masalah. Tetapi percayalah bahwa lembaga rumah tangga, pernikahan yang diberkati oleh Tuhan itu adalah lembaga yang di dalamnya ada Tuhan yang selalu menyertai dan selalu memberikan kekuatan di dalamnya. Semoga Tuhan memberkati rumah tangga saudara-saudara, dan semoga rumah tangga saudara bertumbuh di dalam kasih Kristus. Sebagaimana iman saudara bertumbuh di dalam Kristus, demikian juga saudara memiliki kehidupan pernikahan yang bertumbuh untuk memuliakan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini banyak rumah tangga hanya dapat bertahan dalam beberapa saat. Tuhan, hamba berdoa, hadirlah Engkau, kuatkan Tuhan, supaya tiap-tiap pribadi menyadari siapa dirinya di hadapan-Mu, agar mau memberi hidupnya demi komitmen dan janji sumpahnya di dalam pernikahan itu sendiri. Tolonglah Tuhan, berkati, supaya oleh kekuatan kasih-Mu setiap pernikahan Kristen akan bertumbuh, berkembang, dan berbuah manis, sehingga dengan demikian nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.